Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel aku Cindy Mandari dengan NPM A1M020060 dari Prodi Pendidikan IPA, mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan dosen pengampunya Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Jadi di dalam video ini aku akan membahas tentang bab 2, yaitu dasar-dasar pengetahuan atau penalaran dan logika. Teman-teman, tonton sampai akhir ya videonya. Pokok bahasan yang kita akan bahas hari ini adalah apa sih itu penalaran dan apa itu logika. Jadi teman-teman stay tune terus ya. Yang pertama yaitu pengertian penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir, dan bukan hanya perasaan. Tidak semua kegiatan berpikir harus menyandarkan diri pada penalaran. Sebagai suatu kegiatan berpikir, maka penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut antara lain adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, adanya suatu pola pikir yang secara luas dapat disebut logika. Penalaran merupakan suatu proses berpikir logika. Sedangkan yang kedua bersifat analisis. Dari proses berpikir, analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Perasaan intuisi merupakan cara berpikir secara analitas. Untuk yang kedua yaitu prinsip penalaran. Prinsip penalaran atau aksioma penalaran merupakan dasar suatu penalaran yang terdiri ada 3 prinsip. Adapun prinsip dasar dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan mengandung kebenaran universal yang kebenarannya itu sudah terbukti dengan sendirinya. Ketiga prinsip penalaran yang dimaksud adalah yang pertama prinsip identitas, yang kedua prinsip non-kontradiksi, yang ketiga prinsip ekskualisi terti. Di mana dari 3 prinsip ini menyatakan, yaitu yang pertama prinsip identitas menyatakan bahwa suatu hal adalah sama dengan halnya itu sendiri. Sesuatu yang disebut P maka sama dengan P yang dinyatakan itu sendiri, bukan yang lain. Yang kedua prinsip non-kontradiksi menyatakan bahwa sesuatu tidak mungkin merupakan hal tertentu dan bukan hal tertentu dalam suatu kesatuan. Prinsip ini menyatakan juga bahwa dua sifat yang berlawanan penuh secara mutlak tidak mungkin ada pada suatu benda dalam waktu dan tempat yang sama. Kemudian yang ketiga, prinsip ekskualiterti menyatakan bahwa sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu, maka tidak akan mungkin tiga hal tersebut yang merupakan jalan tengah. Prinsip ekskualiterti menyatakan juga bahwa dua sifat yang berlawanan penuh secara mutlak dan tidak mungkin kedua-duanya dimiliki oleh suatu benda, mestilah halnya salah satu yang dapat dimilikinya sifat P atau non-P. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa itu logika. Secara etimologis, logika berasal dari istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda yaitu logos, yang berarti sesuatu yang diutarakan, sesuatu pertimbangan akal atau pikiran, kata percakapan atau ungkapan lawan bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme, yang berarti ilmu logika, namun sekarang lazim disebut sebagai logika saja. Dalam sejarah perkembangan logika banyak definisi yang dikembangkan oleh para ahli. Ada yang mengatakan logika adalah ilmu yang dalam lingkungan filsafat yang membahas prinsip-prinsip dan hukum-hukum penalaran yang lebih tepat. Yang pertama ada objek material dan objek formal logika. Syarat suatu ilmu pengetahuan adalah memiliki objek material dan objek formal. Objek material suatu ilmu ialah materi atau bidang atau lapangan penyelidikan ilmu yang bersangkutan. Yang kedua, tempat logika dalam peta ilmu pengetahuan. Menurut Aristoteles, membagi ilmu pengetahuan ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Filsafat spekulatif, 2. Filsafat praktis, ketiga filsafat produktif. Yang ketiga yaitu sejarah logika. Logika dimulai sejak Thales
filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arche yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat ini, Thales telah mengenal logika induktif. Yang keempat yaitu logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional membahas dan mempersoalkan definisi, konsep, dan terminologi menurut struktur, susunan, dan nuansanya serta seluk-beluk penalaran untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realitas. Sedangkan logika modern atau logika simbolik atau logika matematik menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik. Hanya seanggapan membahas hubungan antara tanda-tanda itu, padahal realitas tak mungkin dapat ditangkap sepenuhnya dan tepat-tepatnya oleh simbol-simbol matematik. Yang kelima yaitu kegunaan logika. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan kohren. Yang B, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang C, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Dan yang D, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Oke teman-teman, sampai di situ dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.